Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Sebelum lanjut penjelasan materi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Riki Chandra Negara dan rekan saya atas nama Tenri Ada. Kami dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 Fakultas PB IAIN Bone. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama. Sejarah singkat Lembaga Keuangan Islam. Di masa jahiliyah tersebut, sistem perdagangan ekonomi jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memedulikan benar atau salah. Maka, ketika Islam datang, segala bentuk perdagangan yang merugikan dan bersifat judi atau mesir, tidak jelas atau garar, dan berbunga atau riba dihapuskan. Sebab hal itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Saat Muhammad mengikuti pamannya, Abu Talib berdagang ke Syam, beliau telah mempraktikkan sistem perdagangan yang jujur, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang baik dan tidak merugikan pihak pembeli, sehingga masyarakat senang melakukan perdagangan dengannya. Ketika Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur, transparan, terbuka, dan berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan kekeluargaan, belum melembaga dalam sebuah sistem yang terstruktur. Karena itu, di zaman beliau belum ada sebuah lembaga keuangan yang mengatur sistem perdagangan secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran Al-Quran. Beliau senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan tujuan membantu kaum yang lemah atau fakir miskin. Sistem yang diterapkan Rasulullah SAW ini kemudian diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga permulaan Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi dengan semakin luasnya kawasan yang diluaskan dan daerah yang ditaklukkan, kekayaan dan rampasan perang juga bertambah, termasuk pemasukan dari haraj dan jizya pajak. Semuanya masih diatur secara sangat sederhana. Selanjutnya yaitu para pengemban teori keuangan. Yang pertama, Mustafa. Manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, atau keputusan memenuhi kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Yang kedua, Sartono. Istilah manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Pelaksanaan dari manajemen keuangan adalah manajer keuangan. Meskipun fungsi seorang manajer keuangan setiap organisasi belum tentu sama, namun pada prinsipnya fungsi utama seorang manajer keuangan adalah yang ketiga, yaitu Darsono. Manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan peminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu 1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang kedua, aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengelola aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva dan harus dikelola secara seefisien mungkin. Itulah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan rekan saya untuk menjelaskan materinya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi ketiga, yaitu bentuk organisasi perusahaan syariah. Dalam perekonomian Islam, bentuk organisasi bisnis secara umum dikelompokkan menjadi 3 bagian, diantaranya organisasi bisnis perusahaan perseorangan atau sole proprietorship, dan kedua adalah bentuk persekutuan atau syirkah atau partnership. Yang ketiga adalah organisasi bisnis mutarabah. Adapun yang pertama itu perusahaan perseorangan merupakan format organisasi bisnis yang paling sederhana yang hampir ada dalam setiap sistem perekonomian non sosialis
Sistem ekonomi kapitalis, ekonomi Islam mengizinkan perusahaan swasta oleh individu dan tidak mengikatnya. Dalam perusahaan ini, pemilik bebas untuk memutuskan modal apakah melalui pinjaman atau menjual barang-barang secara kredit. Kedua adalah persekutuan atau partnership atau syirka. Kata syirka berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syarikah, yasroku, syarikan, yang berarti sekutu atau serikat. Kata dasarnya dapat dibaca syirka dan juga dibaca syarika. Pembagian ketiga adalah mudharabah. Mudharabah adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan modal atau sebagai investor kepada pihak lain yang berkedudukan sebagai pengelola untuk menjalankan suatu bisnis atau dapat disebut sebagai mudharib dengan kesepakatan untuk mendapatkan tingkat keuntungan tertentu. Materi keempat yaitu kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang dihasilkan oleh pemikir muslim dari sebuah upaya untuk keluar dari persoalan ekonomi yang ada dengan cara sistematis sehingga menumbuhkan keyakinan dan kebenaran Al-Quran dan hadis. Kemudian yang pertama, perusahaan dalam Islam. Berbagai usaha yang dipandang dengan sudut pandang ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan yang keuntungan optimal dengan jalan menggunakan faktor-faktor produksi seefisien mungkin sehingga usaha mengoptimalkan keuntungan dapat mencapai dengan cara yang paling efisien. Kemudian profit optimum merupakan tujuan perusahaan. Al-Habsyi menemukan konsep dari seorang produsen di mana peran produsen sebagai produsen itu sendiri adalah menghasilkan barang kemudian menyalurkannya sesuai dengan perencanaan awal. Sebuah perencanaan dalam perusahaan ketika menghasilkan barang merupakan suatu yang spesifik kepada sumber faktor seperti dalam menghasilkan barang. Kemudian profit normal dan profit tidak normal. Al-Habsyi mendefinisikan profit normal sebagai tingkat keuntungan ketika biaya rata-rata sama dengan pendapatan. Profit normal ini mencakup keuntungan perusahaan dalam faktor produksi, sedangkan profit tidak normal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu profit supernormal dan subnormal. Profit supernormal diperoleh ketika penghasilan rata-rata melebihi biaya rata-rata, dan ketika penghasilan rata-rata kurang dari biaya rata-rata maka perusahaan dikatakan memperoleh profit subnormal atau rugi. Kemudian tujuan perusahaan menurut perspektif Islam. Kegiatan produksi perusahaan respon terhadap kegiatan konsumsi, maka kegiatan produksi diharapkan menciptakan manfaat atau masalah untuk masyarakat. Produksi perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan juga tidak dilarang. Jadi produsen yang islami tidak dapat sebagai profit optimalis. Optimalisasi juga harus menjadi tujuan produksi sebagaimana juga konsumsi. Oleh karena itu, secara spesifik Siddiq mengungkapkan perlunya dalam memperoleh profit maksimal, namun juga menyebutkan bahwa perlunya konsep suka sama suka di dalam Islam yang mengarah pada keadilan masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan orang lain harus menjadi tujuan utama. Beberapa tujuan utama kegiatan produksi diantaranya yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan sendiri secara wajar. Kemudian yang kedua pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga persediaan terhadap kemungkinan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah persediaan bagi generasi yang akan datang. Kemudian yang terakhir, kelima yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.